Karim. Hadirin jamaah dakwatul zikri rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang dikumpulkan oleh Allah di rumah Bapak Sidik Umar Dani dalam rangka acara kita rutinan. Juga kirim doa untuk almarhum dan almarhumah yang diniatkan oleh beliau. Semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan rahmat daripada Allah, diberikan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga, dan mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa juga diberi rahmat oleh Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena kita mendekati Ramadan, jadi kita khusus membahas kalau kemarin tentang syarat wajib puasa. Barangkali yang kita bahas adalah tentang rukun dan pembatal puasa. Karena ini penting. Orang tidak akan sah puasanya kalau tidak paham dan tanpa ilmu. Jadi pasti apabila ibadah itu wajib, maka mempelajarinya hukumnya wajib. Sholat wajib, mempelajari sholat wajib. Pian hendak terangkat mendaftar haji, berangkat haji hari ini, maka tentang belajar haji, manasik haji hukumnya wajib. Punya duit yang disakatkan, belajar zakat hukumnya wajib. Sampai nanti hari raya fitrah, belajar tentang zakat fitrah hukumnya wajib. Nah ini kita nih sampai masalah puasa, maka belajar tentang puasa hukumnya wajib. Oleh karena itu kita harus paham. Pertama dulu kita bahas tentang rukun puasa, arkanus syam atau arkanus saum islami. Rukun puasa itu dua ya. Yang pertama adalah niat. An-niyatu sawa'an akana fardan am naflan. Jadi niat ini baik puasa fardu maupun puasa sunat mesti ada niat. Kenapa? Karena sabda Nabi innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu dengan niat. Kalau orang tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore, tapi kada berniat, apakah dikatakan puasa? Tidak. Tidak dikatakan puasa. Kenapa? Karena kada berniat. Wa tajibun niyatu likulli yaumin, dan kewajiban berniat ini tiap hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu wajib niat pertama, kedua, ketiga. Nah, tidak mencukupi niat itu 1 bulan. Tidak mencukupi meniatkan puasa 1 bulan. Nah cuma sekalipun tidak mencukupi meniatkan puasa 1 bulan, walakin tusannu, tetapi disunnahkan meniatkan puasa 1 bulan. Di mana? Di awal hari daripada bulan Ramadan. Faidahnya 2. Faidah yang pertama, supaya sah puasa yang dia lupa memalamkan niat, atau istilah lain lupa dia berniat pada malam itu, supaya sah puasa hari itu. Karena kalau dia lupa berniat, puasanya itu kada sah dan tidak boleh berbuka. Ingat ini, puasa Ramadan itu wajib dimalamkan niat. Arti malam itu dari maghrib sampai azan subuh. Kalau sudah orang azan, kada boleh lagi berniat. Dari maghrib boleh, habis tarawih boleh, menjelang sahur boleh, waktu makan sahur itu berniat boleh. Tapi kalau sudah orang azan, kada boleh berniat. Orang ini kasusnya adalah dia lupa berniat itu. Apa sebab? Banyaklah penyebabnya. Mungkin saking sibuknya lupa berniat, dikira tadi sudah padahal belum. Barangkali atau barangkali ketiduran, bisa juga nih. Makan kebanyakan, akhirnya nonton TV, keuyuhan, kecapean, ketiduran, bangun ke siang
kesiangan tanpa ada niat, kada boleh, kada sah itu puasanya. Apakah dia boleh makan? Oh, ada boleh juga. Dia wajib imsak. Dia wajib tidak menahan makan dan menahan minum seperti orang yang puasa, dan kemudian puasanya itu wajib dikabul. Maukah? Kada mau minta. Bagaimana supaya itu bisa sah? Nah, kalau ada niat di awal Ramadan, niat 1 bulan penuh, maka ketika lupa berniat tadi, hari itu bisa sah dengan segala niat 1 bulan. Menurut pendapat Imam Malik. Jadi menurut Imam Malik sah puasanya. Kalau Imam Syafi'i tidak sah kecuali harus tiap malam. Jadi kita tetap tiap malam berniat, tiap malam berniat, tiap malam berniat. Pas lupa berniat, udahlah ikut kepada Imam Malik yang mengatakan sah kalau ada niat 1 bulan. Gimana niatnya? Dalam hati aja. Saja aku puasa pada tahun ini 1 bulan, pada bulan ini 1 bulan. Saja aku puasa Ramadan, saja aku puasa fardu bulan Ramadan pada ini bulan atau pada ini tahun 1 bulan karena Allah Ta'ala. Bolehlah niat itu, boleh niat itu kan fil qalbi, mencari nawaitunya alih. Ya kalau nawaitu mesti usali mesti dikai. Usali apa aja niatnya? Usali itu aku sembahyang. Nawaitu saum, saja aku puasa tihaja syahar pada ini bulan, sebulanan karena Allah Ta'ala. Itu saum Ramadan, saja aku puasa bulan Ramadan pada ini bulan 1 bulan karena Allah Ta'ala. Dalam hati ya niat sebulan itu faidah yang pertama. Faidah yang kedua adalah supaya diberikan pahala yang sempurna 30. Supaya diberikan pahala yang sempurna kalau andai kata dia wafat sebelum sempurna bulan Ramadan. Baru dapat puasa 2 hari meninggal orangnya. Baru dapat puasa 3 hari meninggal orangnya, tapi ada niat 1 bulan, maka pahala 30 dikasihkan. Nah itu tujuannya. Rukun yang pertama adalah niat. Niat tadi malam. Dari mana? Startnya dari adzan maghrib sampai adzan subuh. Sampai itu batas akhir. Artinya kalau orang adzan subuh kada boleh lagi niat. Habis maghrib boleh kan? Boleh. Orang buka tuh boleh berniat. Kalau umpamanya takut niat ini kelupaan, jadi langsung Allahumma lakasumtu, langsung itu sobagadin. Ada lagi juga. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika abdan, langsung nawaitu sobagadin. Apa? Diulangi lagi kan niat nanti waktu sahur, diulang pun tidak ada masalah, hendak diulang sah. Kalau diulang anggaplah penguat taukid namanya. Sebagai penguat daripada niat yang awal tadi. Andai kata tidak diulang nggak ada masalah. Rukun yang kedua adalah tarku mufattir, meninggalkan yang membatalkan. Nah ini kalau bicara yang membatalkan, maka kita perlu membicarakan pembatal puasa supaya paham apa yang membatalkan puasa. Maka yang membatalkan puasa itu kismani, terbagi 2. Kismun yubatilu sawabas saum la sauma nafsah, pada yajibu alaihi al-qada'u wa tusamma muhbitatin. Pembahagian yang pertama adalah yang membatalkan pahala puasa, tidak membatalkan puasanya. Pahalanya yang batal, puasanya tidak batal. Maka tidak wajib atas orang itu mengqadha. Kenapa? Karena puasanya tidak batal. Yang batal itu adalah pahalanya, dinamakan di dalam agama disebut dengan muhbitat. Apa? Yang merusak pahala puasa atau yang meruntuhkan pahala puasa. Nah ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Kata Nabi kita, banyak orang yang puasa itu
dari maghrib sampai subuh, yang dia hasilnya tidak ada, manfaatnya tidak ada yang dia dapatkan kecuali yang dia dapatkan haus, yang dia dapatkan lapar. Kenapa tidak makan? Yang dia dapatkan apa? Haus. Kenapa? Karena minum. Kepanasan, kelaparan, kehausan dari maghrib sampai ketika dilihat, diperhatikan, orangnya kelaparan, orangnya kehausan. Ketika buka, adakah nilai dari puasanya itu? Ada. Yang nilainya hanya lapar dan haus itu aja. Nah, inilah sebagai dalil gambaran bahwa pahalanya itu hilang, pahalanya itu lenyap. Apa yang menyebabkan pahala puasa itu hilang? Yang pertama adalah al-ghibatu ghibah. Nah, ini kita mendengar, kita melihat, kadang-kadang mulut hendak memandirakan. Ada orang bicara, kita ikut dengarkan. Ikut dengar itu termasuk ya. Wahia dia ghibah adalah jikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ghibah itu adalah engkau menceritakan saudaramu yang muslim, artinya orang Islam. Kita menceritakan orang Islam dengan sesuatu yang dia tidak mau diceritakan, dengan sesuatu yang dia tidak suka dengan cerita itu. Dia kalau pengen ceritakan, dia tidak mau, tidak suka. Kenapa? Yang ceritakan itu sesuatu yang aib baginya, sesuatu yang dia malu. Andai kata dia tahu marah, andai kata dia dengar pasti dia tidak suka. Itulah namanya ghibah. Makanya bahasa lainnya adalah gosip. Maka ada acara gosip khusus. Kalau orang Banjar namanya manguya, bahasa lainnya gosip, bahasa Arabnya ghibah. Walaupun tasadiqan, sekalipun yang dia sampaikan itu adalah benar. Ini bukan dusta, benar, ghibah namanya. Memang orangnya jadi maling, kita kisahkan ya. Kecuali kalau kita jadi saksi di pengadilan, bukan mau menceritakan. Ceritakan Pak, apa kronologinya? Udah mau saya nanti ghibah. Bukan itu. Itu sebagai saksi pembuktian, tidak masalah. Nah, yang jadi masalah ini adalah bukan untuk mencari keadilan, bukan untuk memberikan keterangan supaya ada ada pembuktian. Ini cuma sekedar menceritakan buruknya orang tadi, membeberkan keburukan orang tadi. Itu aja. Orang kan tahu, sama-sama tahu nih. Cuma kadang-kadang kita tuh lah, kadang-kadang kita nih kadang merasa melakukan ghibah nih lah. Kadang merasa. Dalam hadis dikatakan as-shaimu fi ibadatin min hina yusbihu ila hina yumsi malam yarta. Orang yang puasa itu selalu dalam keadaan ibadah. Orang puasa loh. Walaupun dia tak melakukan apapun, dinilai ibadah. Duduknya ibadah, baringnya ibadah, diamnya ibadah, bergeraknya ibadah. Apalagi kalau zikirnya ibadah, makanya kalau ada zikir, kalau sampai zikir diam aja dikatakan tasbih. Kan usah buka Quran, duduk aja merenung aja. Kapan dipikirkan hutang bang banyak aja, tapi puasa orangnya ibadah. Nah, Muhammad Rasulullah. Tapi kata Nabi, malam yang tetap selama dia tidak menggibah, selama mulutnya tidak menggibah, diam aja. Fa'ija irtaba kharaqa saumu. Apabila dia menggibah satu kali aja, habis puasanya terbakar. Alhamdulillah di poster rame orang apa dikisah nih. Kisah dia dulu bang, nah itu. Nah habis puasa, hangus. Tadi kan diam di rumah nih, panasan gak ada kawan kemana-mana, sore dingin harinya.
Jam 5:30 hendak bukaan, datang ke pos. Papa, kisahnya kawan kita ini. Wujud kah? Wujudan. Hanya raja tahu beritanya iya, gitu tuh maksudnya. Kelakuan pun di hari itu, kalau ini kan aku berubah juga, habis kebakar. Ulun diupat mendengar aja sama. Andai kata tidak ada orang yang dengar, kadang-kadang terjadi gibah. Mensurangan kalau gibah dengan siapa? Dengan jin misalnya. Nah, tapi pada kan orang-orang gila kalau surangan. Nah, jadi luar biasa orang yang puasa ini lah. Duduknya, diamnya, langkah apapun dikatakan ibadah selama kata Nabi tidak menggibah. Kalau sekali jadi gibah, habis puasanya. Damai urusan, hilang dari nilainya. Yang kedua, namimah. Apa namimah? Naqlul kalami bi kasbi ika'il fitnah. Memindah pembicaraan dengan tujuan supaya terjadi fitnah. Kita tadi di tempat A nih berkisah. Kadang-kadang ini orang yang mendengarkan pembicaraan kita tuh jangan pian pastikan orang tuh mendukung kita. Jangan pian pastikan orang ini sahabat kita. Kadang-kadang yang kita anggap sahabat dan pendengar sejati itu kadang-kadang yang mereka dengarkan tuh mencari kesalahan kita. Di mana salahnya kita? Nah ini modal nih. Dibawanya ke tempat si B. Bujur nih buktinya. Padahal kronologinya ada paham nih. Kisahnya sebenarnya panjang, cuma dipotongnya sedikit. Supaya apa? Supaya terjadi fitnah. Nah, ini namanya adalah namimah. Dan biasanya sumbernya namimah, ghibah, ini sumbernya adalah dengki, iri dengan orang. Kenapa orang ini bisa tenang, bisa sukses, bisa maju? Kadang-kadang cari kesalahannya di mana nih? Gimana supaya orang digugur? Oh, ada kesalahannya di sini. Pindah aja deh. Jadilah ribut, jadilah terfitnah. Nah, ini namanya namimah. Ada lagi yang bisa merusak puasa itu dusta. Al-kadhibu dusta. Dusta itu adalah al-ikhbaru bi ghairil waqi', menghabarkan satu berita tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Memang betul dia beli baju, tapi kabarnya mau nyatanya pasar malam. Aku dia beli kopiah di mall lah. Padahal pasar malam dikit aja tuh, tapi dusta. Nah, ada jual lah. Ada apa duit kalian? Ada duit deh. Karena yang datang anak berutang mewah. Terus terang aja, ini ada duit, maka kalau mau tangipian, udah selesai. Ya, urusan. Daripada pada ada nyaman ya. Muka di nyaman kita tak dusta pulang. Dan nyata kita ini ada mungkin ada duit. Orang tahu aja kita berduit, makanya orang tahu tadi, makanya orang datang ke rumah kita. Orang yang datang ke rumah kita berarti tahu bahwa kita ini ada duit. Ya tolak. Andai kata rumah kita ini ada duit, orang kadang-kadang datang. Tampilan rumah kita ini menandakan kita orang berduit, sekalipun kita ada duit. Rumah bagus, kendaraan ada, motor ada, kadang ada duit, kesal percaya orang. Coba rumah gubuk, orangnya jalan kaki, baju 1-2, nah barangkali orang ada datang, kenapa? Nyata ada duit. Ada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dipesani di Imam Sidin ketika Sidin berangkat ke Baghdad untuk ilmu dari kampung dan ke Baghdad. Satu aja, jujur, jangan berdusta. Ketika kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kami di satu tempat yang bernama Rabi, kami dihadang oleh 60 orang perampok.
penyamun, perampok. Mereka lengkap dengan senjata. Barang kami habis dirampas. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani bersama para pedagang dan berangkat ke Syekh Abdul Qadir Jailani hendak menuntut ilmu ke Baghdad. Jadi bersama-sama pedagang hendak berangkat ke Baghdad, dititipkan di sini. Habis kata Syekh Abdul Qadir Jailani, barang kami diambil, kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Sidin sedang bawa duit banyak. Namanya orang sedang menuntut ilmu kan harus bawa bekal banyak. Apa yang menyebabkan Syekh Abdul Qadir Jailani ini kada diperhatikan oleh perampok? Karena tampilan Sidin seperti orang biasa, seperti orang miskin. Baju robek, baju biasa. Ketika perampok itu datang menghampiri Syekh Abdul Qadir Jailani, masih anak-anak Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih anak-anak, belum dewasa lagi. Dia menanyakan, wahai fakir, kanak-kanak bajunya baju cupang camping. Wahai fakir, apa yang kau bawa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku bawa duit sekian banyaknya. Dia percaya perampok luar gitu ya. Ini tinggalkan, anggaplah ini bahasa kanak-kanak. Nang kada mungkin jujur ketika hendak dirampok. Dan kalau dilihat dari tampilan sesuai, orang tidak punya. Sadar jepit lain sebelah. Nah, baju buruk, bawahnya kerisik. Datang orang dalam kerisik di duit banyak. 60 orang itu menanyakan hal yang sama karena penasaran. Diperiksa di mana? Di dalam bajuku, kata dia. Diperiksa, duit banyak. Ditanya kenapa jujur? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, karena pesan ibuku harus jujur. 60 orang perampok ditobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani berkat kejujuran dari. Tobat, karena 60 perampok itu tobat dan jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kita kadang-kadang untuk berkata jujur itu kita kadang-kadang. Kadang-kadang kita untuk menjaga perasaan orang, lidah kita ini terdusta. Ya, berdusta. Hanya kena arisan, datang orang bisa kan hutang, ada duit dah. Kalau kena arisan, habis tadi dia bayar kok. Padahal kapan habisnya? Nah, ini dusta nih, yang sulit dijaga ya. Lidah itu mudah untuk berdusta, ringan dia untuk mengucapkan hal-hal yang dusta. An-nazaru lima yahrum, yang keempat memandang bagi yang haram. Kayak apa? Mata inilah. Kalau dia terlihat sih ada apa-apa. Cuma kalau dia memandang, cuma kalau sudah terlihat bagus nih, anak dipandang terus dirinya, melihat barang yang bagus. Ya, makanya kadang-kadang kita keluar, bahkan ini bisa di luar di HP gitu, banyak orang mengirim konten-konten yang ada baik itu bisa menghapus pahala puasa. Melihat yang di luar lebih bagus pada yang di rumah. Nah, ini kacau nih. Ini memandang kepada yang haram, menghilangkan pahala puasa. Paham ya? Yang haram lah. Yang haram ya Pak, dosa dikisahkan. Paha perempuan saya nyaman dengan pandangan tersebut. Nih nah. Jadi kalau datang puasa nih jam 12 siang, pas datang haus-hausnya, ini kalau melihat ini nih, nyaman banget nih. Apalagi ya dalam kulkas. Nah, rasa-rasanya dia kalau ada puasa 6 botol habis. Dipandangi aja, memandang ini hilang malah puasa. Apalagi kalau teh begini, dipandang yang benar. Ini aja bisa hilang malah puasa. Nah itu maksudnya memandang sesuatu yang halal. Siapa yang madahkan ini haram? Halal diminum, halal dipandang, halal di apapun. Tapi ketika puasa memandang kepada yang halal seperti ini dengan syahwat, menimbulkan rasa nyaman, membatalkan puasa. Nah jadi hadirin jemaah rahimakumullah, barangkali kita sambung nanti di pertemuan kita yang akan datang, karena keadaan yang tidak memungkinkan. Kita kirim doa untuk almarhum yang diniatkan. Al-Fatihah. Ya Allah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna ya maulana li alaika zakirin wa li minka syakirin wa la qadaika balaika wa qadarika nasakirin dan halali marzukin wa lil haram asufina fil jinani muna'imin wa lil nirani muba'idin wa la wajika wa janabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbina jirina mutamaddain ruddana Allahumma ilaika maradan jamila ruddana Allahumma ilaika maradan jamila ruddana Allahumma ilaika maradan jamila wa la tajal Allahumma min syaitan sa'iril halati wa la ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا ومن الله قراءتنا هذه وغيرا يجسر وجرمك عظيما وتقبلها من فضلك وإحسانك قبلنا سنة جميلا جليلا بإذن الله يا مولانا سوكرنا وخبرنا ولنا وزيادة بسرف النبي صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلامه عليه وعلى أجمعين كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بينار بعد رحمة المجاهدين محمدين ومن عاملين والمحدثين والقراء والقاصرين صلاة سبيل المؤمنين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بينار رحمة قرأنا بسببهم قرأنا القرآن العظيم من أجلهم وجهادهم ولم تعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا رب العالمين بينار رحمة طاجهم وغرابه من أمد المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا سائر لهم اللهم ارحمهم جميعا برحمتك واسكننا واياهم بفسح جنتك ومحل رضوانك دار كرمك يا ارحم الراحمين اللهم اكبر انتصارنا واعمل تجارنا واخفض بصارنا باعمالنا ولا الايمان والاسلام جمعا توفنا وترادنا ولا تنا اللهم بغله ولا تأخذ لك الرحمة آخر كلامنا من الدنيا إلا بها يا جليلا قول لا إله إلا الله أحينا عليها يا حي ومن عليها يا مميت وبعث من قبرنا يا بعيث وترفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المكرمين والكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وإلى أرواح كل ولي وليان الله مشارق الأرض بغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن بعلمك ولا تراهم يا مولانا رب العالمين وإلى أرواح سيدنا بالمعنى الشبيكة والباقي ومد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح محمد صديق بن فاروق وإلى روح غديرة بنت جقرة إلى روح يعقوب بن وليرجع وإلى روح صحيح بن إسماعيل وإلى بنت سريق وإلى روح حجة سيدي حوا بنت عبد الله وإلى روح حجي كامل بن مستم وإلى روح بيجة بنت عبد الله وإلى روح ملوك بن الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء والنهار واجعله لنا حجة يا مولانا رب العالمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.